Sekarang giliran saya untuk membawa pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya Allah tidak pernah salah. Teman-teman, kebanyakan orang secara otomatis percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini berasal dari Allah. Allah mengendalikan segalanya. Alasannya karena Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Tahu, sehingga manusia menganggap Allah mengendalikan segala yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi kalau kita baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 17, Yakobus 1 ayat 13 sampai 17, saya bacakan ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sangat jelas justru dari ayat yang barusan kita baca bahwa Allah adalah perancang dari semua yang baik. Ya, kita juga sering dengar Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya selalu ingat Bu Yeni sering sampaikan semua yang baik berasal dari Allah. Semua yang tidak baik berasal dari iblis. Mari teman-teman kita ingat kalimat ini karena cukup sederhana tapi benar. Semua yang baik berasal dari Allah, semua yang tidak baik berasal dari iblis. Jadi sangat jelas justru Allah itu perancang dari semua yang baik, ya, bukan seperti tadi. Lalu Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini justru menyuruh kita untuk tunduk, menyerahkan kendali kepada Allah dan melawan iblis. Kata melawan ini berarti aktif menyerang. Yakobus 4 ayat 7 menunjukkan ada hal-hal tertentu berasal dari Allah, tapi ada hal-hal lain berasal dari si iblis. Jadi tidak semua yang terjadi dalam hidup kita berasal dari Allah. Ya, mari kita belajar untuk mengingat ini. Ayat yang sangat terkenal sering diucapkan Roma 8 ayat 28. Ayat ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah yang melakukannya dan merancangnya untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beri contoh ya. Kalau ada seorang pemuda dan seorang pemudi meninggal karena minum campuran alkohol dan obat-obat terlarang, lalu mereka ngebut di jalan yang licin, keduanya tergelincir, nabrak tiang telepon, dan keduanya tewas. Lalu di tempat upacara pemakaman, pendeta memakai ayat Roma 8 ayat 28 dan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan
bahwa Allah pasti mempunyai tujuan dengan kematian mereka berdua itu. Bapak Ibu, Allah tidak membunuh kedua remaja itu. Kedua remaja itulah yang menyebabkan kematian mereka sendiri. Mereka sendiri yang memilih mengkonsumsi obat-obat terlarang, alkohol. Allah bukanlah sumber yang menyebabkan kedua remaja itu nabrak tiang telepon. Ayat 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ada syaratnya juga, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengasihi Allah. Kedua remaja yang minum alkohol dan obat-obat terlarang itu menunjukkan mereka tidak mengasihi Allah. Mereka memberontak justru terhadap Allah, melawan prinsip-prinsip Allah. Mereka lupa bahwa tubuh mereka adalah bait Allah yang kudus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Allah menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah rencana Allah, dan Allah hanya turut bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai rencananya. Orang-orang yang melawan iblis dan hidup bagi Allah dapat mengatakan bahwa apapun yang iblis lakukan dalam hidup mereka, Allah dapat mengubahnya dan memakainya untuk kebaikan. Jadi, kesimpulannya, Allah tidak mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Ada musuh yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup. Jadi salah sama sekali kalau disebut Tuhan izinkan kita mengalami kanker, Tuhan izinkan kita depresi, Tuhan izinkan kita lahir cacat, Tuhan izinkan kita kena gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Ini salah. Allah justru penuh dengan belas kasihan, penuh kasih, teman-teman. Ya, umat Kristen percaya bahwa Allah itu memang maha kuasa, maha tahu, maha sempurna. Ada ayat-ayat yang mendukung hal ini dari contohnya Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Allah adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari ayat-ayat ini kita diajarkan bahwa segala tindakan dan keputusan Allah adalah sempurna dan benar. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah adalah landasan yang sangat penting. Ada hal-hal yang membantu kita untuk pandangan ini diperjelas. Kedaulatan Allah, kemahatauan Allah, kesempurnaan moral Allah, kesempurnaan rencana Allah, dan kebenaran firman Allah. Saya akan bahas satu-satu ya teman-teman. Kedaulatan Allah. Kita diajarkan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi yang memegang kendali penuh atas seluruh ciptaan. Segala sesuatu yang terjadi berada di bawah kendali dan kehendak Allah. Dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan atau izin Allah. Allah tidak dapat salah, karena segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahinya. Yang kedua, kemahatauan Allah. Secara Kristiani, Allah dipandang sebagai maha tahu.
yang berarti Dia mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi. Mazmur 147 ayat 5 mengatakan, kebesaran Tuhan kita adalah maha tinggi dan kekuatannya tidak terbatas. Pengertiannya tidak terhingga. Versi terjemahan baru dari Mazmur 147 ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Yang ketiga, kesempurnaan moral Allah. Allah digambarkan sebagai sempurna dalam moral dan kebenaran. Tidak ada ketidakadilan atau ketidaksempurnaan dalam karakter Allah. Ulangan 32 ayat 4 berkata, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia, tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Yang keempat, kesempurnaan rencana Allah. Umat Kristen percaya bahwa rencana Allah untuk dunia dan umat manusia adalah sempurna dan baik. Walaupun manusia mungkin tidak selalu ngerti untuk melihat kebaikan dalam setiap peristiwa, keyakinan bahwa Allah adalah baik dan adil tetap menjadi pegangan. Yang kelima, kebenaran firman Allah. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami, benar dan tanpa kesalahan. Karena Alkitab adalah penyataan dari kehendak dan karakter Allah, maka ia dianggap sempurna dan dapat diandalkan. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman, semua yang baik berasal dari Allah, dan Allah itu baik dan benar. Allah tidak pernah salah. Demikian teman-teman pelajaran firman Tuhan pagi hari ini.